Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. Sembilan 97,4 Radio Sonora Jogja. Halo, selamat siang sahabat Sonora. Senang sekali di kesempatan siang kali ini saya Hastabi Mahendra menemani suasana siang Anda di hari ini Selasa 10 Juni 2025. Kita ada di perbincangan cukup menarik ya sahabat Sonora bersama Balai Harta Peninggalan Semarang nih ya. Dan ini sudah hadir di studio sahabat Sonora narasumber kita. Ini ada kurator keperdataan ahli muda. Ini ada Ibu Nur Hening PSA MDSH. Selamat siang Bu Ning, apa kabarnya? Selamat siang, kabarnya baik Pak. Sehat selalu ya. Oke. Sehat selalu. Kemudian juga kurator keperdataan ahli pertama ada Ibu Mita Khairunisa SH. Selamat siang Bu Mita, apa kabarnya? Selamat siang Bapak, Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya, oke. Baik sahabat Sonora, ini kita akan berbincang di hari ini seputar peran Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan surat keterangan hak waris atau SKHW pada Balai Harta Peninggalan Semarang ya. Dan kami mengundang Anda ya yang mau bergabung, silakan tuh bertanya di 557762 untuk teleponnya, atau bisa juga ke 0817 5483200 0817 5483200 untuk bisa kirim WhatsApp, boleh chat, boleh voice note juga ya. Silakan, kita tunggu ya menjelang pukul 14 nanti. Oke, kita ke Bu Ning sama Bu Mita nih ya. Oke, mungkin kita berkenalan dulu dengan Balai Harta Peninggalan Semarang ini. Mungkin seperti di bulan kemarin sih sudah sih, biar nih makin ingat dan makin cinta dengan Balai Harta Peninggalan Semarang nih ya. Monggo ini berkaitan dengan fungsi dan ketugasannya. Ya, selama ini kan yang kita ketahui itu biasanya orang-orang Balai Harta Peninggalan itu adalah peninggalan benda-benda purbakala gitu kan. Itu ya. Ada keris, ada mungkin artefak gitu. Ternyata sebenarnya bukan itu. Balai Harta Peninggalan itu awalnya dibentuk pada saat bangsa Belanda itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Nah, untuk mengurus harta waris para ahli waris orang-orang Belanda ini, maka dibentuklah WSN Budelkamer atau Weskamer pada tanggal 1 Oktober 1624 yang berkedudukan di Jakarta, seperti itu. Balai Harta Peninggalan sendiri di Indonesia itu ada 5, yaitu di Balai Harta Peninggalan Medan, BHP Surabaya, BHP Semarang, BHP Jakarta, dan BHP Makassar gitu. Untuk tugasnya, organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan Semarang itu diatur di Permenkumham nomor 7 tahun 2021. Pada pasal 2 Permenkumham nomor 7 tahun 2021 disebutkan bahwa tugas BHP yaitu mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk fungsinya sendiri di pasal 3 Permenkumham nomor 7 tahun 2021 itu Balai Harta Peninggalan terdapat 8 fungsi. 8 fungsi. Iya. Yang pertama itu pengurusan perwalian, kemudian ada pengurusan pengampuan. Yang ketiga, pengurusan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir atau afwezik. Yang keempat, pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus atau onbehir. Kemudian pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia atau tertutup. Kemudian pembuatan surat SKHW. Kemudian menjadi kurator dalam kepailitan. Dan yang kedelapan itu di penata usahaan uang pihak ketiga. Seperti itu, selayang pandang tentang
tugas dan fungsi BHP. Oke, berarti termasuk yang pengurusan surat keterangan hak waris ini juga masuk di bagian BHP itu ya? Iya. Oke. Itu termasuk di fungsi BHP untuk menerbitkan surat keterangan hak waris. Hak waris ya. Iya. Nah, kita mau bahas nih ya sahabat Sonora seputar pengurusan surat keterangan hak waris atau SKHW ini seperti apa. Nah, langsung saja ini kalau kita ngomongin seputar pengurusan surat hak waris ini mungkin bisa dijelaskan Bu Mita dan juga Bu Ning ini sebenarnya bisa kasih Mbak itu menjelaskan langkah-langkah detail pengajuan permohonan SKHW ini mulai dari pendaftaran hingga nanti penerbitan surat atau seperti apa monggo ini. Oke Pak, mengenai surat keterangan hak waris nanti akan kita jelaskan. Tapi sebelumnya saya mau menguraikan dulu, menerangkan dulu apa itu pewaris, apa itu ahli waris. Iya ya, benar dan, kita satukan pendapat apa dulu ya. itu harta warisan. Iya. Di sini pewaris adalah orang yang meninggalkan harta, orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang akan diwariskan. Oke. Itu pewaris. Kalau ahli waris, orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Dalam Islam, ahli warisnya memiliki hubungan darah, yaitu anak, cucu, orang tua, saudara kandung, atau hubungan perkawinan suami istri dengan pewaris, dengan pewarisan. Maksudnya di situ. Terus mengenai ahli waris itu, mengenai pewaris, yaitu memiliki kewajiban untuk membiayai kebutuhan pewaris, misalnya untuk biaya pemakaman serta melunasi hutang pewaris. Ahli waris berhak untuk menerima bagian dari harta warisan. Ahli waris memiliki kewajiban untuk membayar utang pewaris sebatas harta peninggalan yang mereka terima. Itu merupakan hak dan kewajiban untuk ahli waris dan pewaris. Terus pengertian dari hukum waris di sini dijelaskan dalam pasal kedua hukum waris, yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan hak waris kepada ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan apa yang menjadi ahli waris tersebut benar atau tidak. Itu merupakan pengertian daripada hukum waris tersendiri. Ya. Berarti ada verifikasi ya Bu ya untuk ini benar-benar pewarisnya, ini ahli warisnya harus Bu. Dibuktikan dengan dokumen-dokumen nanti yang dikumpulkan untuk sebagai permohonan di kantor kita di BHP Pak. Harus disertakan itu buktinya. Lanjut dulu Bu, monggo tadi yang sempat saya potong nih. Tidak apa-apa Pak. Terus tadi terakhir hukum waris ya sahabat Sonora, jadi kita lebih tahu lagi nih yang disebut pewaris itu apa sih, ahli waris itu apa gitu ya. Iya. Di sini ahli waris dibedakan menjadi 4 golongan. Menurut hukum perdata ada 4 golongan dalam pembagian ahli waris dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Golongan 1 yaitu anak-anak serta keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama. Golongan 2 orang tua dan saudara kandung. Golongan 3 keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari ayah dan ibu, yaitu kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut dan seterusnya. Dalam golongan 4 sanak saudara dalam garis lurus ke samping, yaitu paman dan bibi, saudara sepupu hingga derajat ke-6. Jadi ahli waris di dalam hukum perdata ada 4 golongan yang saya terangkan tadi di atas. Ini ya. Jadi makin tahu ya sahabat Sonora, ahli waris itu batasannya seperti apa sih kalau menurut di undang-undang seperti tadi ya. Ada 4 golongan. Undang-undang Hukum Perdata di itu. Ada 4 golongan tadi ya. Itu tadi kalau misalnya nanti terjadi pengurusan berkaitan dengan hak waris nih, ini ya orang-orang yang memang berhak gitu ya. Urutannya seperti itu ya. Misalnya kalau dalam pengurusan di pengurusan SKB di kantor, kalau misalnya suaminya meninggal, jadi ahli warisnya anak dan istrinya yang masuk jadi ahli waris. Kalau misalnya anak suami atau istrinya meninggal, yang menjadi ahli waris anak-anak dan ibu kandung atau ayah kandungnya yang masih hidup. Jadi urutannya dari atas ya Bu, hitungnya anak anak dan keturunannya itu suami atau istri yang masih hidup. Kalau itu nggak ada nanti baru ke bawahnya. Baru orang tuanya nanti dimasukkan.
Oh. Kalau orang tuanya juga sudah nggak ada, berarti saudara kandung nanti yang dimasukkan sebagai ahli waris. Oh gitu. Saudara kandung itu kakak atau adiknya nanti masuk ahli waris menurut golongan 2. Kalau semuanya nggak ada ya nanti misalnya kakek neneknya, kalau masih hidup yang dimasukkan kakek neneknya sebagai ahli warisnya. Karena dimungkinkan terjadi seperti itu juga Iya, ya. misalnya kan ada yang meninggal lebih dulu dari pewaris. Nanti mereka yang golongan-golongan itu nanti digantikan oleh mereka golongan 1, 2, 3, 4 itu yang masuk menjadi ahli warisnya. Oke. Iya. Terus kalau ini misalnya ada anak angkat ya Pak di sini, misalnya Oh iya, anak angkat dalam gimana? suatu rumah tangga dia gak punya anak, tapi dia mengadopsi anak. Apakah anak angkat itu bisa dimasukkan menjadi ahli waris? Jawabannya, anak angkat yang sah secara hukum di Indonesia diakui melalui penetapan pengadilan dan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung. Namun status hukum anak angkat dalam pewarisan berbeda dengan anak kandung. Meskipun anak angkat dapat menerima warisan melalui wasiat atau hibah. Jadi maksudnya gini, dalam penetapan pengadilan, anak angkat harus diangkat melalui penetapan pengadilan untuk diakui secara sah sebagai anak angkat dan memiliki kedudukan dalam keluarga orang tua angkat. Jadi anak itu harus ada penetapannya dulu di pengadilan kalau dia diangkat sebagai anak oleh orang tua tersebut, karena mereka nggak punya anak. Jadi orang tua tuh menginginkan anak, jadi dia mengangkat anak angkat tersebut, tapi ditetapkan dengan pengadilan. Ada penetapan pengadilannya. Baru nanti itu statusnya sama seperti anak kandung nggak gitu? Iya. Kalau bagi Tapi waris kalau ya. dalam kewarisan nanti berbeda Pak. Oh beda. Dalam wasiat wajibah tuh maksudnya gini, jika anak angkat tidak menerima wasiat atau hibah, ia dapat menerima wasiat wajibah, yaitu bagian tertentu dari harta warisan orang tua angkat maksimal 1/3 dia dapat itu nanti bagiannya 1/3 karena dia anak angkat bukan anak kandung, jadi kedudukannya nggak sama dengan anak kandung. Oh gitu. Hanya dapat 1/3 bagian. Hanya seperti itu. Iya, karena dia kan anak angkat. Kalau anak kandung kan beda gitu. Oke. Iya, tetap dapat warisan tapi bagiannya maksimal 1/3. Oke. Iya. Setelah itu kalau misalnya anak kandung kemudian istri nggak ada, baru ke bawahnya tadi Iya, ya. ke bawahnya. Kalau misalnya dari atas nggak punya anak, nggak punya bapak ibu udah meninggal, misalnya istri juga meninggal, ya nanti keturunnya ke saudara kandung, terus saudara kandung nggak ada, ya nanti baru ke paman, bibi, itu nanti urutannya gitu. Iya, iya gitu maksudnya gitu Pak. Oke. Dan semuanya itu nanti dibuktikan dengan dokumen-dokumen resmi dari Iya, pemerintah, semua. itu KK atau apa sih Iya, dokumennya nanti gitu? kalau dalam pembuatan surat keterangan hak waris di PHP, kan nanti ada persyaratannya untuk mereka mengumpulkan dokumen-dokumen sah yang mereka punya. Ada persyaratannya, tolong Mbak Mita. Oke, Ya, Mbak baik. Bu Mita, monggo nih syarat-syaratnya Jadi, seperti apa? Syarat-syarat atau dokumen yang diperlukan untuk pembuatan SKHW di Balai Harta Peninggalan itu ada yang pertama, ada asli surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala BHP. Kemudian ada surat kuasa, fotokopi KTP penerima kuasa, fotokopi akte atau surat kematian dari pewaris, yang kemudian ada surat kawin dari pewaris, lalu ada fotokopi kartu keluarga dari pewaris dan para ahli waris, kemudian KTP suami atau istri jika masih hidup, ada yang kemudian fotokopi surat atau akta kematian suami atau istri jika telah meninggal dunia. Harus adanya surat atau akta kematian orang tua jika telah meninggal dunia. Ini orang tua pewaris ya. Biasanya kalau udah sepuh-sepuh kan pasti udah meninggal, jadi harus ada akte kematian. Kemudian harus ada surat keterangan wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Yang terakhir adanya asli surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh kelurahan atau kepala desa setempat. Jadi semua fotokopi ini harus dilegalisir, entah itu notaris atau di kantor pos itu bisa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dokumennya semua ini lengkap, nanti bisa dikirimkan ke Balai Harta Peninggalan untuk diproses, kemudian bisa diterbitkan SKHW itu. Jadi tadi juga harus ada akte kelahiran ahli waris ya, harus lengkap gitu. Dari ahli warisnya harus ada KTP, KK, akte kelahiran yang bisa
meng-cross check apakah benar ini ahli waris dari pewaris atau bukan gitu. Termasuk Seperti tadi itu. yang adopsi, ada surat adopsi dari pengadilan Iya, juga. iya. ya? penetapan itu juga pengadilan harus ada. harus disertakan. Oke, Iya. oke. Nah, ini kan tadi bisa sampai ke paman. Kalau sampai ke paman berarti nanti hubungannya seperti apa, Bu? Misalnya itu sampai ke dicari-cari ternyata harus ke paman dulu, ada Iya. akte dari Iya, keluarga kakek. Wah, Iya, nanti panjang ya. iya, misalnya kalau ahli Saya warisnya bayanginnya. nggak ada sampai ke paman, bibiknya juga harus mencetakkan dokumen juga. Dokumennya dari KTP KK juga dimasukkan. Termasuk surat kematian dari mungkin yang di atasnya tadi ya. Iya, disertakan Wow. juga. Cukup Kalau rumit ya. kalau kematiannya kan mereka dari kematian kan nggak ada yang itu ya, misalnya udah meninggal, jadi harus disertakan kalau benar-benar sudah nggak ada di kedudukan itu, jadi masuk ke golongan yang ke paman bibi itu tadi. Iya. Wow, oke. Iya, Pak. Ditambah pengetahuan nih ya. Iya. Oke, baik. Menarik nih ya sahabat soal hal semacam. Nah, saya jadi pengen tahu, Bu. Jadi ini proses apa ya, hak waris atau ahli warisnya nanti menerima warisan itu Iya. atau hibahnya itu nanti kemudian seperti gambarnya gini. Misalnya saya punya angka 100 harta kayak gitu. Apakah nanti itu di keterangan itu nanti akan menerima 100 itu untuk anak istri ini, atau nanti bisa diturunkan lagi ortunya berapa persennya lagi, nanti ke kakeknya buyut berapa persen lagi, atau seperti apa sih nanti. Tapi break dulu ya, Bu ya. Oke, kita iklan dulu. Oke. Sebelum nanti kita lanjutkan perbincangan kita di kesempatan siang kali ini. Cukup menarik ya sahabat sonor. Jadi mulai mengerti sebenarnya urutannya itu seperti itu tadi ya. Dari keluarga paling dekat, baru nanti pindah ke keluarga yang masih ada hubungan darah dan sebagainya tadi ya. Nanti akan kita lanjut lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Terus bergabung di Sonora Jogja. Radio Sonora. Summer Holiday at Sleman City Hall. Bingung mau kemana waktu liburan? Ke SCH aja. Siapa nih di sini fans setia Kohisekai? Jangan sampai ketinggalan ya. Datang ke Great Journey Kohisekai tanggal 28 Juni 2025 di Garden Lantai 1. Ikuti perjalanan mencari kebenaran dan hidup Journey of Grace, konser paduan suara 200 anak dan drama musikal yang akan mengantar kamu dalam kisah perjalanan menakjubkan tanggal 28 Juni 2025 di Kamala Grand Ballroom. Calling for Pet Lovers, ECH Dogs Day Out. Ajak anak bul kesayangan kamu ke ECH tanggal 29 Juni 2025 di Drop Off Rama Jalan Magelang. Jangan sampai terlewat. Kuliner Hunter merapat, Cap Legenda, festival kuliner legendaris Indonesia dengan puluhan tenan kuliner. Festival ini mendatangkan langsung tenan-tenan legendaris dari kota asalnya. Datang ya di 9 hingga 20 Juli 2025 di Atrium Sinta Lantai GF. Belanja di SCH makin untung nih. Cukup belanja minimum Rp250.000 saja, kamu dapat kesempatan menembak sasaran balon di Balon Lucky Shoot 20 hingga 30 Juni. Dapatkan ragam voucher menarik Holiday Cheer Giveaway. Raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik. Voucher main di Boulder Trampoline, Sportpia, Ice Skating, dan Unlock PlayStation. Caranya gampang banget. Ikuti giveaway di Instagram @Sleman City Hall di periode 14 hingga 17 Juni saja. Pemenang akan diumumkan tanggal 28 Juni 2025. Catat tanggalnya ya. Belum punya privilege card SCH? Wah, sayang banget tuh. More effective, more benefit. Buruan daftar ya di customer service lantai GF. Tunggu apa lagi? Buruan follow Instagram @Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh kamu lewatin. Sleman City Hall, Jalan Magelang KM 9,6 Yogyakarta. www.slemancityhall.com. Official media sosial @Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja. Radio Sonora.
Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita masih di perbincangan cukup menarik ya, seputar peran Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan surat keterangan hak waris atau SKHW pada Balai Harta Peninggalan ini di Semarang ya. Dan yang mau gabung boleh ya, 557762 atau di 0817548320. Kenapa ini sosialisasinya dilakukan di Jogja, di Sonora Jogja khususnya nih ya, karena memang untuk di BHP Semarang ini mengampu wilayahnya Jogja dan Jawa Tengah. Iya. Nah, jadi untuk sahabat Sonora yang mungkin berkaitan surat berkaitan dengan hak waris ini nanti bisa ke kantor yang ada di Semarang. Di mana kantornya Ibu? Di Jalan Hanuman nomor 25 Krapyak Semarang. Jalan Hanuman nomor 25 Krapyak Semarang. Oke, bisa dicatat ya sahabat Sonora. Nanti di akhir kita juga akan ulangi lagi kalau misalnya mau informasi lebih lengkapnya seperti apa atau kemana, nanti akan kita sampaikan lagi ya. Yang mau gabung 557762 atau di 081754832000 nih. Baik. Sebelum kita break tadi, nah untuk pembagian jumlah waris, saya kan tadi menganalikan punya 100 juta kayak gitu. Nah, nanti pembagiannya seperti apa sih dari golongan 1, 2, 3, 4 tadi? Iya. Yang kita tahu SKHW itu sendiri kan adalah akte yang diterbitkan oleh pejabat BHP yang pada intinya itu berisi tentang keadaan pewaris, ahli waris, harta peninggalan dan hak-hak bagiannya. Oke. Nah, kalau di BHP sendiri, kalau untuk Islam, Muslim, pemohon yang Muslim, pewaris yang Muslim itu hak bagiannya mengikuti hukum faraid Islam. Jadi sesuai misalnya anak laki-laki 2, anak perempuan 1, seperti itu, mengikuti seperti itu. Kalau untuk golongan Tionghoa atau yang non Muslim mengikuti ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi sama antara perempuan dan laki-laki itu mempunyai bagian yang sama. Informasi di sini bahwa sebelum ada Permen Agraria nomor 16 tahun 2021 itu BHP hanya menerbitkan SKHW untuk pemohon golongan timur asing, Pak. Jadi hanya Arab dan India. Jadi selain itu tidak bisa. Jadi setelah adanya Permen Agraria tersebut menghapuskan golongan penduduk yang ada di Indonesia, jadi semuanya bisa mengajukan permohonan SKHW ke Balai Harta Peninggalan. Jadi mau itu Chinese, kalau Tionghoa itu biasanya kan bikinnya di notaris. Terus kalau misalnya asli Indonesia kan biasanya di kelurahan atau kecamatan. Nah, yang untuk Arab, India kan memang dari dulu di BHP gitu, Pak. Jadi setelah adanya permen itu, siapapun bisa membuat surat keterangan hak waris itu di Balai Harta Peninggalan. Seperti itu. Oke, makin jelas ya Sobat Sonora ini ya. Oke, menarik ya informasinya ini. Nah, kalau berkaitan dengan proses dan waktu penanganan ini ya, butuh waktu berapa lama Ibu jika kita sudah mendaftarkan dan dokumen lengkap nih? Iya. Kalau pemohon datang ke BHP ataupun dia lewat surat, setelah berkas lengkap, ya kira-kira 3-5 hari udah bisa jadi. Tapi itu udah berkas sudah lengkap juga, sudah ada surat keterangan wasiat juga sudah ada. Kalau belum ada kan kita proses dulu secara online untuk surat keterangan wasiat, karena surat keterangan wasiat itu adalah merupakan salah satu syarat untuk pembuatan SKW di BHP. Jadi lengkap itu juga sudah ada surat keterangan wasiatnya. Kalau belum kan kita juga bantu untuk proseskan secara online. Waktunya kalau bikin surat keterangan wasiat itu 1-3 hari. Jadi nunggu sampai itu udah jadi, itu nyatanya udah lengkap. Kalau dia belum ada surat keterangan wasiatnya, jadi itu SKW belum lengkap. Maka ditunggu. Jadi kalau udah lengkap itu termasuk surat keterangan wasiatnya 3-5 hari udah selesai. Yang sering bikin lama yang tadi ya? Iya, surat keterangan wasiat itu kadang kalau cepat sana mungkin juga nggak terlalu banyak ya yang nunggu cuman 1-2 hari, tapi kalau agak lama 3 hari baru kita tunggu sudah keluar lewat dari ahunya lewat online, nanti kita dapat email. Oke, bisa dikasih, mungkin sahabat-sahabat juga bisa dikasih gambaran surat wasiat dia. Surat keterangan wasiat. Surat keterangan wasiat itu kayak apa sih, ini dari desa atau kayak apa sih? Itu bentuknya apa ya, yang menerangkan itu tuh di sini ada Pak.
surat keterangan wasiat itu Jadi keterangan kalau misalnya yang menerangkan bahwa apakah si pewaris ini punya wasiat wasiat. atau tidak, seperti itu. Oke. Kan Iya. para notaris kan setiap bulannya itu kan mengisi laporan wasiat Di itu situ ke ada wasiat Dirjen apa AHU. tidak. Nah, nanti kan dilihat apakah si pewaris terdaftar punya keterangannya terdaftar atau atau tidak di tidak. surat keterangan wasiatnya itu. Oh, Kalau begitu. dia mempunyai di wasiat itu tertera ada terdaftar, berarti dia Wasiat. punya wasiat di situ. Jadi nanti juga dimasukkan di surat SKW, surat keterangan wasiatnya di surat keterangan SKW-nya dimasukkan kalau dia punya wasiat, ahli warisnya siapa dan nomor wasiatnya berapa gitu, nanti dimasukkan ke dalam SKW. Oke, maksudnya kalau misalnya sudah ada surat wasiat kayak gitu, walaupun itu posisinya kedudukannya di golongan ke-4 gitu, itu tetap masuk di sana ya. Tidak Iya, harus masuk. anak keturunan sama iya. suami itu misalnya Iya. di sana tertuliskan oh ternyata Saudara pamannya ini ini, ada di wasiat itu berarti. Iya. Oke. Iya. Iya. Lebih ampuh wasiatnya. Iya. Oke. Mungkin nanti SKW-nya kan untuk itu ya, setelah wasiat itu untuk siapa kan sisanya masih ada harta, nanti itu untuk di SKW-nya untuk sisanya yang sudah wasiat sudah dijalankan gitu, nanti hartanya yang lain untuk itu ahli warisnya yang Oke. tertera di SKW Tidak itu. disebutkan di akte Iya, wasiatnya. kan ada di situ tertulis yang dapat wasiat kan ada di surat keterangan wasiatnya. Misalnya anaknya, kadang-kadang anaknya nggak dapat, kadang-kadang kakaknya malah nggak dapat karena mungkin waktu dia sakit dia merawatnya, jadi dia dapat wasiat dari kakaknya itu yang meninggal itu, bisa juga dikasihkan bukan anaknya tapi ke kakaknya juga. Jadi mungkin setelah wasiat itu nanti diterima oleh yang diwasiatkan siapa, nanti sisanya dari hartanya dibagikan ke ahli warisnya. Nah, Iya. bagaimana mekanismenya jika ada data yang perlu ditanyakan ke pemohon? Misalnya keaslian dari Kebenaran, ya. kebenaran dari wasiatnya tadi. Ini gimana cross checknya? Harus dikumpulkan bareng keluarga Iya. atau gimana? Ya persyaratannya kan itu Pak, ada KTP, ada akta kelahiran, ada KK. Jadi di semua tuh harus dimasukkan sesuai dengan nanti ahli warisnya siapa, kan di situ tertera nanti ada ahli warisnya siapa, itu harus dimasukkan semua dokumen Oke, itu. oke. Nanti kan ada misalnya kalau ahli waris kan harus dimintakan ke kelurahan. Apa surat keterangan waris itu kelurahan kadang-kadang kan bikinkan itu, nanti tertera ada ahli warisnya siapa, terus ayah ibunya meninggal kapan, nanti kan juga dimasukkan di situ. Jadi itu benar-benar yang bikin kan juga kelurahan. Jadi tahu kan sekitarnya kelurahan setempat mereka tinggal. Gitu. Karena ini cukup riskan ya kalau ngomong wasiat. Iya. Riskan, jadi sangat berpotensi konflik di kemudian hari. Iya memang Pak, ada sih SKW yang ada yang sengketa juga ada kemarin. Oke. Iya. Jadi ada satu Gimana ceritanya ahli itu? waris yang tidak diikutkan. Nggak dimasukkan ke dalam SKW itu ahli warisnya. Jadi ditinggal gitu loh Pak, dokumennya nggak dimintain gitu, Iya. nggak disertakan. Terus akhirnya Terus dia akhirnya dia Dia komplain ke BHP. karena dia tidak dimasukkan ke dalam ahli warisnya tersebut itu. Tapi Dia kan memang apa kejadiannya di situ nggak ada di wasiat itu atau memang Tapi itu satu- emang nggak ada wasiat sih Pak. Oh, emang nggak Jadi ada wasiat. jarang ada wasiat. Jadi kan wasiat kan biasanya pewaris itu udah bikin ke notaris gitu kan. Nanti notaris kan yang itu tadi itu tiap bulan itu laporan ke AHU bahwa ada wasiat ini. Jadi ketika mau bikin SKHW udah ada datanya. Kalau ini ada akte wasiatnya, ini nggak ada gitu. Jadi kalau nggak ada ya udah nggak tergantung akte wasiat itu. biasanya Kalau ada kalau ada wasiatnya ya mengikuti akte wasiatnya itu. Seperti biasanya itu. pewaris kan bikin akte, bikin itu surat wasiatnya kan ke notaris, tapi dia belum meninggal kan. Oh iya iya. Ya habis itu kalau udah meninggal kan dia terus dikirim ke AHU mengabarkan kalau ada wasiat dari misalnya Tuan A, dia bikin wasiat di notaris ini. Tapi setelah dia meninggal, wasiat itu baru nanti dibukakan di kantor kita, nanti bisa. Wah, oke. Menarik, ini informasinya cukup menarik ya. Kadang-kadang ini Iya. yang banyak yang belum diketahui ya, hal-hal semacam ini ya. Oke, kita break dulu untuk cocok antar waktu, Bun dan juga Bu Mita ya. Dan nanti kita lanjutkan perbincangan cukup menarik ini. Silakan yang mau gabung boleh 5577762 atau di 0817548320. Pukul 13 lebih 30 menit.
dengan kereta kencana. Na 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 na. Lagi full seneng kayaknya ini. Bapak udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTubean ini loh. Wih. Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi? Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana? Oh pantesan. Ini loh dari tadi YouTubean terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya. Kenali nih, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan aja. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Kamu bisa hubungi di 0811 286 6611 untuk informasi paket Infinite Home Max selengkapnya. Internet ya Citranet. Radio Sonora. Oke, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Suroto 4 Kota Baru Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita masih di perbincangan bersama Balai Harta Peninggalan Semarang seputar peran Balai Harta Peninggalan atau BHP dalam pengurusan surat keterangan hak waris atau SKHW pada Balai Harta Peninggalan Semarang ya. Yang mau gabung masih ditunggu di 557762 telepon langsung atau bisa juga ke 081754832000. Narasumber kita ada beliau kurator keperdataan ahli muda, ada Ibu Nurhaning PSA MD SH, dan juga kurator keperdataan ahli pertama ada Ibu Mita Khairunisa SH. Bu Ning dan juga Bu Mita ini ada yang gabung di 081754832000. Ada Mas David ini yang ada di Sleman. Terima kasih Mas David untuk pertanyaannya. Setelah diterangkan tadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan golongan Tionghoa menurut KUH Perdata? Yang pertamanya, kemudian, dan apakah golongan Tionghoa beragama Islam itu bisa bikin SKHW dengan memakai hukum waris Islam? Nah, silakan. Iya, Buning untuk ini menurut golongan Tionghoa yang beragama Islam bisa menggunakan hukum faraid karena dia beragama Islam. Kalau dia tidak beragama Islam, nanti dia memakainya KUH Perdata. Untuk itu masuk kepada ahli warisnya. Iya. Ya, terus tadi yang pertanyaan pertama, golongan Tionghoa menurut KUH Perdata itu yang gimana sih yang dimaksud ya? Kalau golongan Tionghoa menurut KUH Perdata ya sama seperti tadi yang diterangkan oleh Bu Nur Hening, itu masuk dari golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4 ya, itu masuk situ ya. Oke. Jadi gitu ya Mas David ya. Udah ada gambaran ya. Kalau yang golongan Tionghoa beragama Islam bisa kok ini menggunakan hukum waris Islam atau apa tadi? Faraid ya istilahnya ya. Oke, baik. Terima kasih untuk yang gabung di 081754832000. Ini masih banyak waktu untuk yang mau tanya di kesempatan siang kali ini ya. Oke. Masih ada yang bertanya Ibu. Ini selamat pagi untuk ke Mas Mike. Ini yang ada di Jetis. Selamat siang Ibu. Penjelasan yang luar biasa. Jadi ada gambaran berkaitan dengan hak waris. Cuma yang saya tanyakan, saya ada di Jogja. Apakah bisa nanti secara online? Dan biayanya berapa ya kalau mengurus berkaitan dengan waris itu? Terima kasih. Iya. Bu Mita. Ya, kalau untuk saat ini memang belum ada layanan online di Balai Harta Peninggalan karena itu kan kuasa dari eselon 1 ya, Dirjen AHU masih digarap untuk pembuatan aplikasinya, masih dalam proses. Untuk sementara kalau misalnya banyak sih dari luar kota itu biasanya mengirimkan berkas kepada kita. Jadi orangnya nggak datang, hanya mengirimkan berkas dan meninggalkan nomor telepon, WA dan email. Nah nanti kita periksa berkasnya, kalau memang lengkap nanti kita langsung proses, dan ketika SKHW-nya udah jadi nanti kita mengabari via WA itu tadi. Nanti datang
pemohonnya datang pada saat pengambilan SKW seperti itu. Untuk tanda tangan BAP. Tanda tangan berita acara Penghadapan. penyumpahan juga. Terus kemudian kalau apa tadi yang pertanyaan apa tarifnya Iya, ya? biayanya. Biayanya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2024 itu tarif pembuatan SKW itu sebesar Rp200.000. Nanti dari kami membuatkan voucher yang kemudian ada tertera nomor voucher di situ, nanti bisa dibayarkan melalui teller bank atau melalui m-banking seperti itu. Itu Mbak, ya 500 disertakan juga. Nanti kan di persyaratannya SKHW kan ada surat keterangan wasiat. Nah, pembuatan surat keterangan wasiat itu juga ada PNBP-nya sebesar Rp500.000. Jadi total keseluruhan pembuatannya itu tarifnya sebesar Rp700.000. Seperti itu. Masih ada jasa pengacara nggak sih kalau kayak gitu? Enggak Nggak ada. ada. Nggak ya? Cuma PNBP aja 500 Mengurus sama sendiri. 200. Oh, oke. Itu kalau gitu ya. Jasa pengacara kan mereka sendiri yang ke pengacara yang bayar ke Oh, gitu. pengacaranya, Jadi bukan bayar, dari BHP ya? bukan mereka sendiri yang ya ada sih kalau untuk pengurusan SKW memang ada yang banyak yang dari notaris juga, banyak yang dari pengacara juga datang ke kantor. Mungkin mereka menggunakan jasa itu ke advokat itu untuk mengurus ke BAP. Oh gitu. Iya, kan ada yang nggak langsung diurus Oke, ke BAP, mereka menyewa jasa advokat ataupun notaris untuk pengurusan SKW di kantor pelihara peninggalan. Oke. Ya. Sekedar menambahkan ya Silakan Pak. menambah, Ki, monggo. Iya kan sebelumnya memang diperbolehkan menggunakan kuasa senotaris, pengacara gitu kan untuk mengurus SKW. Nah untuk saat ini untuk menghindari konflik di kemudian hari, untuk pengambilan SKHW sendiri itu harus ahli waris. Salah satu ahli waris ya, termasuk pemohonnya itu juga ahli waris, harus salah satu ahli waris. yang membuat permohonnya. Jadi bukan mereka bukan dikuasakan, tapi salah satu ahli warisnya sebagai pemohon. Dan juga untuk tanda tangan BAP juga nanti salah satu ahli warisnya yang mengurus di BAP itu sebagai pengambil SKW dan sebagai yang menandatangani BAP-nya. Untuk menghindari konflik di kemudian. Iya. Menarik ya. Iya. Oke, Gak apa-apa mereka nguruskan ke kantor, tapi nanti yang datang juga ahli warisnya. Mereka kan waktu itu juga masukkan berkas ke kantor, nggak apa-apa. Misalnya pengacaranya, advokatnya atau notarisnya. Nanti kalau pada saat sudah diproses, sudah mau selesai, jadi pemohonnya itu yang datang untuk tanda tangan BAP-nya. Dan pengambil SKW-nya ya pemohonnya itu salah satu ahli waris. Kan misalnya nanti surat kuasanya kan misalnya di ahli waris itu ada 4. Jadi salah satu itu sebagai penerima kuasanya. Yang 3 itu nanti sebagai pemberi kuasa, yang 1 orang sebagai penerima kuasa. Dan sebagai pemohon SKW. Dan pemohon SKW. Seperti itu. Iya. Baik, ini masih ada WhatsApp di 081754832000. Ada Mas Randy, halo, terima kasih. Bu, mau tanya nih, sejauh mana sih kekuatan hukum SKHW ini yang diterbitkan oleh BHP? Apakah sudah cukup untuk mengalihkan aset seperti tanah atau bangunan di hadapan PPAT atau notaris dan Badan Pertanahan Nasional, atau masih diperlukan dokumen lanjutannya? Kalau untuk kekuatan hukum SKHW sendiri, kita sama-sama mempunyai kekuatan hukum ya. Yang saya sebutkan tadi, sebelum BHP itu membuat SKHW untuk seluruh masyarakat Indonesia, kan ada sebelum Permen 16 tahun 2021 itu kan dibagi, terpecah menjadi 3. Kalau yang asli warga negara asli Indonesia itu mengurus surat keterangan hak waris itu di kepala desa, kelurahan atau kecamatan. Kalau yang untuk golongan Arab, India atau Timur Asing itu ke Balai Harta Peninggalan. Kemudian untuk golongan Tionghoa biasanya ke notaris. Jadi sebenarnya ketika masyarakat membuat SKHW ke 3 lembaga tersebut itu sama-sama mempunyai kedudukan yang sama, pada prinsipnya sama gitu. Tidak ada yang yang ini lebih baik, yang ini lebih buruk gitu, itu nggak ada, sama-sama. Itu tinggal pilihan para pemohon aja, lebih gampang yang mana, seperti itu. Biasanya kan masing-masing condong saya mau ke notaris ataupun saya mau ke BHP untuk pembuatan SKW-nya itu terserah pemohonnya gitu Pak. Iya.
Kan kalau pembuatan di BHP juga kan sudah jelas tarifnya, Ya. sudah jelas Ya. prosedurnya. Ya. Jadi Oke. lebih memberikan kepastian Kepastian. hukum lah Ada bagi kepastiannya. masyarakat seperti itu. Iya. Cukup murah tadi ya. Iya, cukup murah. Cukup murah ya. Oke. Dan dibayarkan sendiri Nanti langsung. kita bikin vouchernya, jadi mereka sendiri yang bayar. Membayar, Kita iya. bikinkan voucher. Nanti kan ada kode vouchernya, nanti untuk pembayaran di bank berdasarkan kode voucher nanti. Iya. Gitu ya. Bisa lewat m-banking, bisa langsung ke banknya, kantor pos bisa. Oke. Cuma dari BHP sendiri itu apa ya? Misalnya melayani konsultasi awal kayak gini nggak sih? Misalnya ada masyarakat yang masih bingung. Oh iya, gitu. ya pasti. ya? Banyak kan segitu Pak, dari awal mereka konsultasi datang ke BHP menanyakan itu, saya punya ini terus karena udah meninggal semua, saya mau ngurus surat keterangan wasiat, surat keterangan hak waris. Terus gimana Bu, minta persyaratannya? Kebanyakan mereka datang konsultasi masalah itu, gimana syaratnya Bu, apa-apa aja, nanti saya kumpulkan dulu, nanti kalau udah komplit mereka baru kembalikan ke BHP, kalau udah syaratnya udah komplit baru dimasukkan ke BHP. Ya, selain bisa datang ke kantor kami, juga bisa melalui customer service di nomor WA di 085 189 053 423. Nah, itu nanti bisa kalau misalnya dari luar kota gitu Iya. kebingungan tuh bisa melalui Konsultasi lewat CS atau dari sosmed kami di Instagram juga ada. Ada ya. Iya. BHP Semarang _Kemenkum. Nanti bisa DM di situ. Nanti kalau udah DM kita teruskan ke customer service. Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah bingung. Bisa cari sosmed BHP Semarang di Instagram atau di webnya juga ada, di Twitter ada. Kalau mau tanya-tanya dulu gitu ya. tanya-tanya mungkin dulu, persyaratannya persyaratan apa, seperti bisa apa. lewat CS gitu. Nah, ini dari pengalaman yang dialami dari mungkin Bu Mita dan juga Bu Ning sendiri. Sebenarnya apa sih yang paling kendala yang paling umum dihadapi oleh pemohon dalam mengurus SKHW ini sejauh ini? Kalau menurut Kendalanya. saya pribadi kendalanya itu masih belum ada layanan online ya, karena jaraknya wilayah kerja BHP Semarang itu se-Jawa Tengah dan 1 DIY itu kan. Kalau orang pengen butuh cepet ya Pak, jadi kita masih sementara masih manual dengan kirim berkas atau dengan datang langsung ke BHP. Untuk sementara aplikasinya sedang disiapkan oleh kantor pusat gitu. Itu kewenangannya kantor pusat sih untuk mengurus soal layanan online gitu. Tapi sekarang Jogja Semarang kan cepet ya. Iya, cepet terbantu Berapa jam? tol ya, 3 jaman bisa. 3 jam. Jadi itu tadi kalau misalnya nggak pengen repot-repot bolak-balik, bisa Iya. dengan kirim berkas Kirim lewat terlebih pos, dahulu. kirim pos bisa. Nanti kan kita juga sudah sampai kantor, nanti kita Periksa. kita checklist dulu apa kekurangannya. Nanti kalau mereka menyertakan nomor WA, nanti kita WA kekurangannya apa-apa, nanti baru biar mereka melengkapi dulu. Baru kalau udah lengkap baru kita masukkan ke surat masuknya. Habis itu kan didisposisi dan nanti kita proses kalau udah dapat disposisi dari Bu Kepala. Kalau untuk pengambilan memang harus datang sendiri Harus ya. datang sendiri karena tadi itu ya. untuk prinsip kehati-hatian dari kami juga. Kalau takutnya di kemudian hari ada konflik kan, kita juga biasanya menjadi turut tergugat biasanya. Ya memang pernah ada sih ya kayak gitu ya kita. Tapi misalnya Pak, kalau di SKW ada yang tadi Mbak tergugat. Kalau ada konflik, ada yang ahli warisnya ada yang ditinggal nih, Oh, nggak iya, tadi ya. dimasukkan. Iya, itu tadi bisa pengajuan ke BHP untuk membatalkan SKHW itu. Iya, karena di surat keterangan hak warisnya di paling bawah disclaimer-nya. ada catatannya Pak, bahwa apabila di kemudian hari surat keterangan wasiat ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Jadi kita kalau memang ada nanti mereka ada yang menggugat, kok saya nggak dimasukkan, terus kalau benar-benar datanya memang benar dia masih ahli waris, nanti di SKW-nya akan diadakan perubahan karena ada kesalahan gitu. Kita bisa melakukan itu Pak. Iya. Maksudnya tadi yang ketinggal namanya di Iya, kalau memang benar-benar dia ahli warisnya loh, berdasarkan dokumennya. Kalau dia benar, nanti kita akan melakukan perubahan kepada SKW yang udah jadi. Itu pembetulan lah istilahnya. Karena di catatan di bawahnya SKW kan memang ada catatannya Pak. Gitu yang apa saya terangkat tadi,
bahwa apabila di kemudian hari surat keterangan hak waris ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, gitu maksudnya. Sebenarnya dari BHP sendiri melakukan verifikasi lapangan nggak sih kalau terjadi hal-hal semacam itu? Kalau Verifikasi lapangan lapangan. itu enggak Enggak sih. ya. Enggak ya, Cuma enggak sampai kita jauh itu ya. kemarin pernah memediasi aja sih Pak. Ya, ada yang Jadi datang. para pihaknya itu kumpul di BHP, terus kayak dengar pendapat lah gitu, cross check. Iya, akhirnya yang mediasi berebes itu. antar keluarga gitu. Hmm. Mereka pada datang, ada yang nggak dimasukkan. Terus ya kita masukkan dari mereka kita terima. Nah terus maksud dia pengen apa? Misalnya ada yang nggak dimasukkan. Dia mintanya kan berdasarkan kitab KHI, kompilasi hukum Islam. Tapi di SKW yang kita buat di BAP, kita kan berdasarkan hukum faraid. Kalau di dalam hukum KHI. Kalau di dalam hukum KHI ininya gini Pak bunyinya. Konsep ahli waris pengganti atau pergantian kedudukan ahli waris yang dalam ilmu hukum dikenal dengan Platsvervolling yang termuat dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam berbunyi, ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Maksudnya gini, kalau misalnya ada ahli waris, misalnya misalnya ahli waris itu meninggal melebihi lebih dulu daripada pewaris. Jadi misalnya ahli waris anaknya meninggal lebih dulu daripada bapaknya. Jadi kalau di dalam KHI anaknya bisa untuk melakukan untuk masuk ke dalam ahli waris pengganti. Kompilasi hukum Islam. Wah, iya. Jadi Misalnya kakeknya bukan bapaknya. Kalau kakeknya meninggal, kan ada meninggal lebih dulu. Ya. Jadi kakeknya itu bisa digantikan oleh anaknya dari itu. Misalnya dari cucunya itu ya. bisa digantikan. Oke, Jadi masuknya kan pengganti. Oke. Jadi kompilasi gitu. Yang KHI kompilasi hukum Islam. Oke. Tapi kalau di hukum faraid kalau yang meninggal duluan tidak dapat sebagai ahli waris, tidak mendapat bagian karena dia meninggal duluan daripada pewarisnya. Oke. Ya, tidak masuk dalam ahli waris. Kalau dalam hukum faraidnya. Oke. Bu, saya kembali ke tadi yang sempat ada komplain karena nggak dicantumkan kayak gitu ya. Itu kalau kejadiannya surat itu sudah diambil sama si ahli waris. Iya. Itu ternyata setelah itu diambil sudah sampai di ini ada komplain kayak gitu. Berarti gimana? Ditarik lagi atau itu dinyatakan itu tidak berlaku atau seperti apa sih kalau ada gugatan kayak gitu? Kalau sudah terlanjur dikeluarkan kayak gitu. Pernah kejadian komplain gitu? kalau komplain. Kemarin Berarti tuh baru komplain iya, ya. baru komplain ya mungkin ya memanggil mereka dulu Pak, dimediasi dulu. Oke. Kalau benar-benar memang dia harus masuk ahli waris, nanti ya kan ada Dibetulkan. pembetulan tadi yang saya bicarakan tadi di bawah SKW-nya kan ada catatan tadi. Kalau memang benar-benar dia ahli warisnya kok kenapa nggak dimasukkan? Nanti baru kita mediasi kalau benar-benar ada buktinya. Jadi kalau setelah ada bukti-bukti yang memang benar-benar kalau dia ahli warisnya, baru kita rubah SKW-nya. Bayar ulang lagi? Iya. Bayar ulang lagi? Enggak, bayar ulang. Bayar lagi kan Bu, proses dari awal lagi. Oh gitu. Oh iya. Oke. Menarik ya sahabat Sonora ini. Iya. Oke. Oke, ini satu pertanyaan dari Mas Yoga ini. Selamat siang ibu-ibu semuanya, mau tanya, kalau pewaris memiliki surat wasiat, apakah pembukaan surat wasiat juga harus di PHP? Ya. Langsung Untuk jawab. Ya. pembukaan surat wasiat memang harus dilakukan di BHP. Ini materi kita besok pagi ya. Aduh, Pak. Iya. ini sudah dibocorin Besok, ya. Iya, makanya besok Berarti surat wasiat tertutup nanti yang memang dia membukakan memang di kantor di oleh BHP. ibu kepala nanti Oke. yang membukakan itu wasiatnya. Oke, untuk lebih jelasnya besok. stay tune besok. Oke. Kalau gitu kita break dulu ya sahabat Sonora untuk ke komersial berikut ini. Sonora FM.
Ih, tugas dari kantor numpuk, ingin cari tambahan duit, bingung cari kemana. Aduh. Kupandang dari jauh, dirimu tampak risau kawanku. Ada apa gerangan sehingga engkau gundah gulana? Kamu, iya nih pikiran sumpek, cari solusi kek. Pusing nih, aku tuh ya dapet tugas dari kantor buat nyariin layanan internet yang oke. Tapi bingung mau pilih yang mana. Lelelelelelelelele. Mau yang sekalian dapat untung nggak? Hah? Emang ada gitu yang sekalian nguntungin? Ada dong, kenali nih Jatara, layanan yang punya beberapa solusi buat kamu lewat produk-produk kerennya. Kalau buat kantor atau bisnis gitu ada nggak? Ada dong, nih Jatara IP Plus Bisnis, internet stabil, murah, free IP publik, cocok untuk semua bisnis kamu. Atau kamu mau jualan internet sendiri? Bisa dong, ada Jatara IP Plus Partnership dan Jatara Strategic Partnership. Nah, kalau internet buat rumah atau kos, murah tapi berkualitas tanpa FUP, buat game dan streaming lancar, nih kenalin Jatara IP Plus Home dan IP Plus Wireless. Wah, cakep banget tuh. Caranya gimana kalau mau tanya-tanya? Nah, buat detailnya, kamu bisa tanya-tanya langsung ke PT Jaringan Lintas Utara atau Jatara Internet di Jalan Gading Sari 2 nomor 21, Banyuraden, Gamping, Sleman. Kamu bisa telepon di 0274 5026 423 atau WhatsApp ke 0858 7868 6573. Bisa juga ke website di www.jatara.net.id. Jatara, connecting your future. Buat kalian pemburu diskon dan kegiatan seru, Jogja City Mall Spirit of Jogja mempersembahkan rangkaian acara pada bulan Juni 2025 ada June for Joy, diawali dengan Jogja City Mall Bazaar tanggal 3 sampai dengan 10 Juni, Furniture Expo tanggal 3 sampai dengan 18 Juni, Jogja Great Sale by Trigama tanggal 3 sampai dengan 19 Juni, Meet and Greet Angel Pol tanggal 11 Juni, Jogja Creative Expo tanggal 12 sampai dengan 15 Juni. Ada juga JCM Back Decorate Class tanggal 15 Juni, Presiden Musik Indo Talent Show tanggal 15 Juni, Jogja City Summer Sporty tanggal 15, 22, 28, dan 29 Juni. Adira Expo by CV Joglo tanggal 16 sampai dengan 22 Juni, Holiday Fair by Trigama tanggal 20 sampai dengan 30 Juni, Singing Competition by DK Management tanggal 21 Juni, Play, Learn, and Grow tanggal 21 sampai dengan 30 Juni, High Prolance Music tanggal 22 Juni, Matahari Bazaar Holiday tanggal 23 sampai dengan 30 Juni, Jogja City Hot Wheels Race Competition tanggal 28 Juni, JCM Creative Class 29 Juni, JCM Air Series Track in the Mall tanggal 29 Juni, JCM eFootball Competition tanggal 29 Juni, JCM Traditional Dance Competition 29 Juni. Ikuti juga program belanja berhadiah dari JCM Lucky Shopping, periode mulai dari April sampai dengan Juni 2025. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut di 0274 530 5855 atau klik di www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja. Oke sahabat Sonora, terima kasih untuk Anda yang sudah memilih Sonora untuk menemani suasana siang Anda di hari Selasa ini ya, 10 Juni 2025. Kita masih di perbincangan bersama BHP Semarang, Balai Harta Peninggalan Semarang ini ya, seputar peran Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan surat keterangan hak waris atau SKHW pada Balai Harta Peninggalan Semarang ini ya. Ada Bu Nurhaning PSAM DSH, ini kurator keperdataan ahli muda, dan juga ini ada Ibu Mita Hoirunisa SH, kurator keperdataan ahli pertama ya. Baik, ke Bu Ning dan juga Bu Mita, waktu kita tinggal dikit lagi nih, mungkin 2 menit untuk mengakhiri kebersamaan kita. Monggo, ini apa pesan-pesannya ke sahabat Sonora semuanya? Bu Mita dulu. Oke, silakan. Jadi untuk masyarakat Jogja dan se-Jawa Tengah, siapapun yang ingin
membuat surat keterangan hak waris dapat memohon kepada Balai Harta Peninggalan untuk diterbitkan surat keterangan hak waris. Siapapun mau itu golongan Tionghoa, Timur Asing, India, Arab atau orang Indonesia asli itu dapat mengurus SKHW ke Balai Harta Peninggalan Semarang. Dan untuk customer service kita aktif di jam kerja dari Senin sampai Jumat dari pukul 7:30 sampai jam 4 sore di 085 189 05 3423. Nanti bagi masyarakat yang pengen mengetahui info-info tentang misalnya persyaratannya, tarifnya, bisa ditanyakan ke customer service tersebut, atau di Instagram kita di BHP Semarang _Kemenkum. Itu juga bisa untuk mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, dan bisa untuk kanal informasi, penyebaran informasi. Siapapun yang mau mengurus SKW bisa, atau bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Hanoman nomor 25 di Semarang Barat. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Bu Ning, monggo mau menyimpulkan. Kalau memang ada masyarakat yang ada keperluan untuk pembuatan surat keterangan hak waris, datang aja ke kantor kita ke Jalan Hanoman nomor 25 Semarang di kantor Balai Harta Peninggalan Semarang. Masalahnya kalau pembuatan SKW ini ya Pak, beda dengan tusi yang lain. Kalau tusi yang lain kayak perwalian, pengampuan, AWC, onbar itu kan kita kerja berdasarkan penetapan, ada penetapan. Kalau SKW ini mereka yang datang ke BHP pemohonnya karena mereka butuh untuk pendaftaran tanah, misalnya hak waris pembuatan itu ya ahli pendaftaran tanah ataupun turun waris, mereka sendiri yang butuh untuk pembuatan SKW. Dan kebanyakan sih mereka datanya ke kantor Balai Harta Peninggalan. Monggo para masyarakat daerah Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta, monggo datang aja ke kantor Balai Harta Peninggalan Semarang, Jalan Hanoman nomor 25 Semarang. Nanti akan kita bantu persyaratannya apa aja, nanti akan kita bantu untuk diproseskan untuk menjadi surat keterangan hak waris. Gitu Pak. Oke, baik ya. Oke, menarik sekali Bu Ning dan juga Bu Mita perbincangan kita di kesempatan siang kali ini, tapi waktu kita sampai jam 14 saja. Jadi harus kita akhiri. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang enggak kalah menarik. Oh ya, besok pagi ya? Iya, jam 10 kayaknya. Jam 10 ya. Iya. Temanya seputar pendaftaran akta wasiat. Pendaftaran akta wasiat. Wah, ini menarik ya. Jadi besok harus stay tune juga di Sonora Jogja ya, sahabat Sonora, untuk mendengar perbincangan bersama Balai Harta Peninggalan Semarang ini seputar wasiat loh ini ya. Kalau ngomongin seputar wasiat itu aduh kayaknya menarik banget ini ya. Banyak banget yang perlu diulas nih ya. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Asta. Selamat siang dan selamat mendengarkan program Sonora selanjutnya. Sampai jumpa. Indonesia Barat.